jaza, boleh, cuma ya satu itu saja. Berarti dia nanti kalau mau sholat asar ya harus tayamum lagi. Kalau dia tidak menentukan kefarduan, sholat fardu, bagaimana ya, dia boleh saja melakukan. Berarti ki sama enggak sebenarnya? Sama kan sebenarnya. Sama, cuma hanya satu nutok, hanya satu farduan. Sebenarnya sama. Awil fardhu fakot, atau dia menentukan, atau dia itu niatnya itu fardu saja, tidak ada sunahnya, fardu saja. Ka'ayyakula nawaitu istibahata fardhis sholat, seperti saya niat supaya diperbolehkan melakukan fardunya sholat atau sholat fardu. Ya istabaha mahu an-nafla, maka diperbolehkan bagi si mutayammim itu untuk melakukan bersama dengan fardu itu, boleh melakukan sholat sunnah. Jadi kalau diniati fardu saja, maka selain fardu itu juga diperbolehkan sunnah, sholat sunnah. Tadi kalau diniati fardu dan sunnah, niat supaya diperbolehkan sholat fardu dan sholat sunnah, maka ya boleh keduanya. Kalau diniati sholat fardu saja, maka juga boleh untuk melakukan sholat sunnah selain sholat fardu itu yang ditentukan. Kenapa kok begitu? Kok tidak dibarengi dengan sholat sunnahnya sekalian niatnya? Ya enggak, karena li'anna nafla tabi'un lil fardi, karena sunnah itu, sholat sunnah itu ngikut pada fardu. Fa'idha saluhat taharatuhu lil asli falittabi'i aula. Kalau sucinya itu, taharahnya seorang itu sudah pantas untuk melakukan yang asal, yang asli, ya kalau bagi tabi' pengikut ya lebih-lebih lagi gitu loh. Untuk yang aslinya saja sudah diperbolehkan, berarti kan selain aslinya kan berarti juga boleh gitu loh. Kan fardu itu yang asli, sunnah itu yang tabi', pengikut. Misalnya sholat qobliyah ba'diyah itu loh, itu kan tabi' semua, pengikut kan. Aslinya mana? Kan fardu. Misalnya zuhur, aslinya itu kan fardu zuhur. Lah qobliyah zuhur itu berarti tabi'nya, ba'diyah zuhur berarti ya tabi'. Kalau yang aslinya saja diperbolehkan, sudah pas, sudah pantas, sucinya itu, suci untuk melakukan itu sudah pantas, ya berarti untuk tabi'nya ya juga ya pantas gitu loh, lebih lagi. Karena coro derajatnya sholat sunnah itu di bawah sholat fardu, ya lebih utama yang mana? Ya fardu, itu yang pokok masalahnya, pokoknya itu fardu. Sholat sunnah itu tabi' atau tambahan, atau coronu keutamaan, fadilah, ya tambahan ini ya maksudnya bukan pokok. Kalau nggak dilakukan ya enggak masalah, artinya tidak mempengaruhi kepada pokoknya gitu loh, nggak pengaruh pada pokok. Yang penting kan yang dilakukan adalah pokoknya itu dulu, pokok atau aslinya, asalnya. Wa sholatal janazati aidon, dan juga diperbolehkan sholat jenazah. Jadi kan tadi untuk melakukan sholat fardu, maka ya boleh sholat fardu, sholat sunnah, terus sholat jenazah. Kenapa tadi seperti tadi? Karena li'anna bimanzilatin nafli alal asal. Karena sholat jenazah itu kedudukannya sholat sunnah. Jadi kedudukan sholat jenazah itu adalah sholat sunnah. Jadi makanya kalau misalnya wis tayamum tadi, misalnya sholat zuhur, wis tayamum untuk sholat zuhur, wis dilakukan sholat zuhur, terus sholat ba'diyah sudah, ya ada sholat jenazah, mau didirikan sholat jenazah, bagaimana? Tayamum lagi enggak perlu. Karena apa?
sudah cukup itu, karena diperbolehkan juga. Karena tadi niatnya itu untuk istibahah fardhi sholat, maka sholat jenazah itu sudah termasuk di dalamnya, terus ketut masuk. Kenapa? Karena sholat jenazah bimanzilatin nafli, karena sholat jenazah itu kedudukannya menempati sholat sunnah. Karena kalau sholat fardu niatnya itu tayamumnya untuk melakukan sholat fardu, maka diperbolehkan juga untuk melakukan sholat sunnah. Awin nafla fakot, atau niatnya itu hanya untuk melakukan kesunahan saja. Kayakula nawaitu istibahata naflis sholat. Saya niat supaya diperbolehkan. Jadi niat tayamumnya itu niat supaya diperbolehkan melakukan sholat sunnah. Ya lam yastabih mahu al fardu al ainiyah, maka tidak diperbolehkan bagi mutayamim itu untuk melakukan sholat fardu ain. Sholat fardu itu beda dengan sholat jenazah ya. Jadi sholat fardu tidak diperbolehkan dia melakukan sholat fardu bersamaan dengan sholat sunnah, tidak boleh. Artinya hanya untuk sholat sunnah saja. Wa kadza law nawa as-sholata fala yastabihu mahu al-fardhu. Begitu pula kalau niatnya itu hanya as-sholat saja supaya diperbolehkan sholat menutup, tidak ada fardunya, enggak ada fardunya, enggak ada fardhi sholat, enggak ada, hanya as-sholat saja. Nawaitu istibahatas sholat menutup, maka tidak diperbolehkan si mutayamim, orang yang tayamum itu melakukan sholat fardu, enggak boleh. Kenapa kok begitu? Li'anna sholata indal itlaqi tunzalu ala aqalli darajatiha. Karena sholat, kata sholat itu ketika dimutlakan, ketika diucapkan, enggak ada qaid fardu, enggak ada qaidnya sunnah, hanya sholat menutup. Itu maksudnya mutlaki begitu, nggak dibatasi, nggak ada batasannya, hanya sholat itu mutlak. Ketika dimutlakan, maka itu ditempatkan pada paling sedikit atau paling minimal derajatnya sholat. Jadi minimal derajat sholat. Nah, minimal derajat sholat itu apa? Wahwa an naflu. Jadi minimal dari derajatnya sholat itu adalah sholat sunnah, itu minimal. Ya kamu cari sholat yang paling ya minimal dari sholat itu berapa rakaat? Minimal rakaat sholat itu masuk 2, 1 nggak ada. 1 ya, witir itu kan minimal iso siji kan iso lah. 1 rakaat itu sholat apa? 1 rakaat itu sholat apa? Ora, maksudnya sholat sunnah atau sholat fardu? Sholat sunnah kan? Sholat sunnah. Jadi setelah 1 rakaat itu kan sholat sunnah. Jadi minimal derajat paling kecil, paling minim sekali sholat itu apa ya? Sholat sunnah. Dan terus sujud tilawah, bukan sholat. Bukan. Ketika dikatakan sholat, oh berarti ngarahnya itu ke sholat sunnah, bukan sholat fardu. Bukan sholat fardu. Jadi ketika dikatakan sholat menutup, sholat itu arahnya ke sholat sunnah. Tunzalu ala aqalli darajatiha wa huwa an-naflu. Wa dzalika ahdun bil ahwat. Ini untuk berhati-hati. Walau nawa nafilatan muayyanatan aw sholatal janazati jazalahu fi'lu ghairiha minan nawafili ma'aha. Jika si mutayamim itu niat sholat sunnah yang ditentukan, nafilah muayyanah, misalnya mau melakukan sholat duha misalnya, nafilah muayyanah misalnya, sholat duha itu kan ditentukan sholat duha, saya tayamum ini niatnya adalah untuk supaya diperbolehkan melakukan sholat sunnah, sholat duha itu kan sholat sunnah, atau supaya diperbolehkan melakukan sholat jenazah misalnya, ya jaza boleh bagi orang itu untuk melakukan selainnya. Selain apa? Sholat yang sudah ditentukan tadi dalam niatnya, misalnya sholat duha atau sholat jenazah tadi,
boleh melakukan lain. Apa itu ya? Sholat lain, pokoknya sholat sunnah. Misalnya sholat sunnah mutlak atau sholat apalah itu. Minan nawafili maha, dari sholat sunnah yang lainnya bersamaan dengan sholat sunnah yang ditentukan itu boleh. Walau biniyatin nafli sholatul janazati, kalau dia itu niatnya itu sholat sunnah, ya boleh dia untuk melakukan sholat jenazah. Walau nawa hamlal mushafi aw nawa nahwul junubi al i'tikafa awal haidu istibahatal wat'i istabahala dzalika kullahu dunan nafli. Kalau si mutayammim itu niatnya untuk membawa mushaf, atau orang junub itu niatnya supaya diperbolehkan i'tikaf, atau orang haid, wanita haid itu niatnya supaya diperbolehkan untuk wati, maka ya yang diperbolehkan itu semua bukan sholat sunnah. Hanya itu ya apa? Ya megang mushaf ya boleh, i'tikaf ya boleh, ya, wati juga boleh, tapi untuk melakukan sholat sunnah tidak boleh. Jadi kalau dikatakan nafilah itu berarti sholat sunnah. Kata-kata naflun atau nafilah itu berarti sholat sunnah. Jadi bukan kok kesunan yang enggak, itu arahnya itu kepada sholat sunnah, nafil atau nafilah itu. Bahkan kata sholat sendiri saja kalau dimutlakan juga mengarah ke sholat sunnah, Wal hasilu anna niyatal fardi tubihu al kulla. Hasil atau kesimpulannya bahwa niat fardu, jadi niat tayamum untuk melakukan fardu, sholat fardu, atau i'tikaf atau tawaf fardu, maka niat itu memperbolehkan keseluruhannya, memperbolehkan kesemuanya. Apa? Fardu itu boleh, kemudian sunnah juga boleh kalau niatnya fardu. Wa niyatan nafli au khutbatil jum'ati tubihu ma'adal fardu al-aini. Sedangkan kalau niatnya itu sunnah, melakukan kesunahan sholat sunnah, atau melakukan khutbah Jumat, maka diperbolehkan selain fardu ain. Jadi apa saja diperbolehkan selain melakukan fardu ain. Apa itu? Ya, sholat fardu itu maksudnya. Misalnya niatnya tadi untuk khutbah Jumat, maka ketika masuk masjid dia boleh melakukan sholat tahiyatul masjid, boleh. Tubihu ma'adal fardu al-ainiyah wa niyata ghairi dzalika tubihu ma'adas sholata. Sedangkan kalau niat selain yang sudah disebutkan tadi, apa niat fardu, niat apa sunnah, sholat sunnah, niat khutbah, maka diperbolehkan niat itu selain sholat. Jadi selain sholat itu apa? Nah, sekarang sholat kan berarti bisa sholat fardu, bisa sholat sunnah. Selain sholat, min nahwil muksi fil masjid wa tamakunil halil. Misal berdiam diri di dalam masjid, boleh bagi orang junub yang sudah tayamum tadi, tayamumnya supaya bolehkan i'tikaf, ya berarti ya boleh. Tamakun halil, untuk mempersilahkan suaminya yang itu juga boleh, misalnya di wanita yang haid itu. Wal mu'tamad annahu idza tayammama li khutbati jum'atin wa lam yaktub jaza lahu ayusalli bi al jum'ata. Sedangkan pendapat yang dipegang mu'tamad, pendapat yang jadi pegangan, bahwasanya kalau seorang itu niatnya tayamum itu karena untuk khutbah Jumat, sedangkan dia tidak khutbah, maka boleh baginya untuk melakukan sholat Jumat dengan tayamum tersebut.
Ya, jadi ada pendapat yang lagi muktamad mengatakan tadi kan katanya apa awal tadi niat untuk khutbah Jumat tidak bisa digunakan untuk melakukan salat fardu. Itu kalau jadi khutbah. Nah sekarang kalau nggak jadi khutbah, yang khotibnya ganti misalnya, bukan dia, nggak jadi. Padahal tadi tayamumnya itu untuk khutbah. Ya menurut qaul mu'tamad ya boleh saja dia melakukan sholat Jumat dengan tayamum itu walaupun tadi niatnya untuk khutbah, tapi kan dia tidak jadi khutbah. Li'anal khutbata bimasabati rakaataini, karena khutbah itu menempati tempatnya dua rakaat. Karena apa? Khutbah itu kan juga hukumnya fardu kan? Fardu. Fa asbahat al-furudu al-ainiyata, maka khutbah itu menyerupai fardu yang ain. Menyerupai fardu ain. Jadi ya tadi seperti yang di atas tadi, masabah atau marotib. Tadi kan ada 3 marotib itu kan. Marotib yang fardu, kemudian nafil, kemudian selain itu ma ada zalik kasajdatit tilawah wa syukri, itu kan tingkatan yang paling rendah, paling bawah itu kan. Yang pertama itu fardu, itu marotib yang martabat pertama yang paling tinggi itu fardu, kemudian martabat yang kedua itu yang sunnah, salat sunnah, kemudian martabat yang ketiga selain itu apa ya, sujud tilawah, sujud syukur, masul mushaf, itu kan bawahnya martabat atau tingkatannya di bawahnya itu, di bawahnya sholat tamkinul halil, itu maratib yang ketiga. Suara